bukan dibayarkan. Kalian pikir gue nggak tahu? Gue walaupun emak-emak, walaupun gue emak-emak, gue tahu. Hati yang menitah-menitahkan buzzer ada berapa orang adik-adikan gue di situ, di screenshot sama gue. Ini yang mau diserang, ini. Jadi kalian ngomong apapun gue diem, tenang, nyantai. Orang itu pemikirannya daripada itu mereka, ngapain gue down gitu? Sorry baby. Iya Oma Beb, badai keren bun. Iya harus dimasukkan ke situ biar tahu apa nih pergerakannya. Adik-adikan gue masuk ke situ, gue suruh masuk loh, masuk. Ada grup-grup mereka, grup ini mereka, wow ini gini, dia nggak tahu situ ada adik-adikan gue. Siena, insya Allah sidangnya jam berapa bun? Jam 2. Halo Kak Tessa, halo Yunia. Kapan sidangnya kakak? Sidangnya jam 2 sayang. Sidang siapa Kak? Sidang kakek Sahrul dan Nikmir diprediksi ikut sebagai saksi. Kita lihat ya, kita lihat ya. Apakah Nikmir ada? Apakah sudah datang gitu ya? Nanti kalau ini aku kasih tahu ya. Biar kalian juga pantau. Kalau kalian kangen sama Nikmir kan kalian bisa pantau. Kita pantau ya apakah Nikmir datang ya. Kalau Doktip sudah nyampe. Ya jadi gue tahu gerakan lu Buzer. Makanya gue nggak pernah marah sama lu Buzer. Paling kalau lu ngomong doang sama gue diapain? Sama gue di bisu kan. Belum datang Nikmir say. Yuna, makasih sayang. Ya. Jadi ya gue sih belum spill ya. Yang kalian serang ya. Yang lu serang, yang membabi buta ya. Bebong, gue belum spill ya. Kasihan lo tuh orang. Lu mengarang cerita, mengarang bebas. Segala macam lu fitnah. Gara-gara skincare aja, gara-gara lu gak dapat untung banyak, gara-gara bosnya lu mau bayar hutang kesusahan, fitnah orang pakai pribadi-pribadinya. Ya. Kasihan itu orang. Gue juga kaget. Gue lihat, oh bener. Lu fitnah lu segitunya lu Bebong. Jangan begitu lu Bebong. Fitnah dari skin. Jangan begitu. Ntar ya saya, aku ada janji hari ini. Aku ada janji. White dog. Aku lihat bentar. Ya. Kita pantau apakah Nikmir datang hari ini ya. Hai Kak, apa kabar? Baik. Riko. Komentar ini sembunyikan karena host belum mandi. Apa lu kok? Hai kakakku, apa kabar? Hai Ana Seli, kabar baik sayang. Ini Bunda kulitin sidang terbuka. Sidangnya siapa? Wati belum sayang, belum keluar.
Sidangnya Nikmir, insya Allah terbuka, biar jelas letak permasalahannya di mana, letak permasalahannya apa, ya, terbuka insya Allah. Bener anak kampung, percuma buzzer datang ke sini. Ya elah, gue tahu apa yang lu serang hari ini. Hai Hasan Kilik, Bang Dep, waduh belum mandi katanya. Mama, assalamualaikum, Mami sayang cantik, waalaikumsalam. Bingga motor, selamat siang. Sidang Sahrul, betul. Coba ada intervensi. Apakah ada manfaatnya buat lu? Nggak ada manfaatnya buat gue. Ya, ini gue tanya sama lu ya, Juna Sembako ya. Tidak ada manfaatnya buat gue, ya bener lu bilang. Memang tidak ada manfaatnya buat gue. Secara finansial kagak ada manfaatnya, secara apapun gak ada manfaatnya, oke? Tapi ada manfaatnya buat gue dari bicara kemanusiaan dan dari naluri seorang ibu. Kenapa? Karena di sini gue ngeduga, love you Lingga Motor, love you sayang. Di sini diduga geng-geng sulap, gerombolan geng sulap mengkriminalisasi seorang ibu dari 3 anak. Ibu ini ibu tunggal. Di situ gue naluri gue seorang ibu yang berbicara. Memang tidak ada keuntungan buat gue di sini, betul lu ngomong. Tidak ada keuntungan, lu berarti positif. Ada yang bilang gue dapat untung, dapat dibayar segala macam. Lu positif berarti buzzernya. Betul, nggak ada keuntungan gue. Tapi gue di sini bicara kemanusiaan, bicara naluri seorang ibu, ya. Gue kasihan seorang artis, ya, seorang artis yang menerima jasa. Ini gue, mulut gue yang menerima jasa dari endorse, tapi sekarang diduga dikriminalisasi oleh geng sulap. Hati gue yang berbicara di sini, ya. Hati gue yang berbicara, bukan kantong gue. Gak ada hubungannya, gak ada keuntungannya di kantong gue. Hati gue yang berbicara di sini, bukan kantong gue, dan bukan apa-apa gue yang berbicara. Nah, kalau masalah hati gue yang berbicara, kalau lu marah-marahin gue, kalau lu LPN gue, terserah lu. Ini hati gue, ya. Hati gue dan mulut gue yang bicara. Yang pasti gue pakai sopan santun dalam maksud, ya. Belum datang ya Nikmir ya. Belum datang say. Gue nggak pernah ngelarang-larang lu, ya. Lu jadi buzzer silakan, nggak pernah gue larang. Nggak ada, silakan masuk. Udah masuk belum? Kusina, gue Susi Winarti, tinggal di Jerman. Oke. Salam kenal ya Mbak Kusina. Ini gue ini positif nih, gue baca ya, walaupun dia ini tapi gue positif. Gue bukan buzzer, oke Mbak. Dan gue menyayangkan banyak orang ikut campur, oke Mbak, ya, oke. Itu ya Mbak ya, Mbak ngomong ya, oke. Sekarang aku ngomong Mbak. Orang yang ikut campur adalah orang yang ada di negara ini, di Indonesia. Kenapa? Karena kami masyarakat, aku masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia. Kejadian overclaim itu penjualannya ada di Indonesia. Jangan lupa ya Mbak, ada di Indonesia. Di situ gue sebagai masyarakat, saudara gue membeli barangnya dia, barang dari Ono Skincare. Dan gue sebagai masyarakat Indonesia, gue, karena ini adalah penjualan over. Dan diakui loh Mbak, ingat ya Mbak, ngikutin gak kalau diakuin bahwa over. Terus gue sebagai masyarakat Indonesia, saudara gue juga ikut dirugikan dengan membeli barangnya dia yang ternyata overclaim, dan masyarakat Indonesia banyak yang rusak barangnya. Terus kalau gue bersuara sebagai masyarakat Indonesia, wajar nggak Mbak? Gue tanya, kalau Mbak kan udah lama di Jerman, wajar nggak Mbak? Gue tanya Mbak, jawab deh. Coba gue tanya Mbak, wajar nggak? Bukan kita mau ikut campur dalam masalah ini, karena kita sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia, dan itu kita menyaksikan owner skincare overclaim yang menjual barang dagangannya secara nggak langsung, saudara gue pun membeli di situ.
Kalau gue bersuara, Mbak coba jawab, wajar nggak kalau gue bersuara? Coba Mbak jawab, Mbak yang dari Jerman tadi, jawab Mbak. Aku mau dengar jawaban Mbak. Kalau mau serang orang yang bersangkutan, bukan orang lain di bawah-bawah. Nepos dan lain-lain. Mbak berarti orang yang nepos ya? Oke. Serang orang yang bersangkutan. Gue tanya sama Mbak. Orang yang bersangkutan sudah pasti kita serang. Orang yang mengurus dan mendalangi kasus ini didiamin. Nepos masuk sini, suruh bicara sama gue. Mbak capek-capek dari Jerman. Mbak nggak tahu masalah di sini. Mbak udah lama di Jerman kali. Berapa tahun Mbak di Jerman? Udah nggak tahu Mbak masalah di sini. Itu si Putri Jimbo aja yang udah lama tinggal di Australia. Dia peduli loh. Peduli dengan kasus ini. Tadi malam masuk di lab saya. Putri Jimbo. Mbak tahu dong, anak pejabat, anak. Aku kira nonton Dena Pungki. Doni paling bisa. Doni. Mami rambutnya bagus, makasih sayang. Ya. Makasih. Anak Bunda Tessa masih suka nyanyi, Bun. Anak aku nggak nyanyi. Cuman memang dia nih hobinya main piano sama nyanyi, tapi untuk dinyanyi nggak mau, cuma di rumah-rumah doang gitu sayang. Dia hobinya kuliah. Good day, DP mu enong-enong. Bener Niki, besok datang ke panel. Besok sampai saat ini masih kita dengar besok Niki akan menghadiri persidangan. Bukan persidangan Niki ya, bukan ya. Jangan salah loh. Bukan persidangannya Niki. Persidangan Niki belum ditentukan jadwalnya. Besok tanggal 15 itu adalah Niki menjadi saksi untuk persidangannya kakek Sahrul sama Doktif. Doktif juga udah ngomong kan, gitu ya. Yang pintar ya sayang, jadi jangan setengah-setengah. Nanti penyampainya setengah-setengah. Nanti dikirain aku itu, dia tuh supaya gini, enggak ya, jangan setengah-setengah sayang, nggak boleh ya. Jadi didengerin baru disampaikan. Jadi kita ini, kalian itu semuanya itu SDM-nya tinggi-tinggi ya. Jangan mau di SDM-in rendah sama pihak-pihak skincare overclaim ya. Bun, rambutnya asli kok, wapik. Makasih Bunda Dewi. Bun Ono masih minta dukungan gak setelah ditolak? Bun Ono, oh itu enong minta dukungan, tapi aku kasih dukungan dia untuk ngelangsingin badannya supaya nggak dibilang toren, supaya nggak dibilang gentong. Kalau untuk badan aku kasihan sama wanita ya. Tapi kalau untuk mendukung dia supaya kita menyerang Bapak RK, saya nggak mau. Karena saya masih punya hati untuk ibu istri sah. Jadi kalau saya untuk mendukung dia, untuk saya ikutan menyerang Pak RK, saya nggak mau. Saya tetap tim istri sah. Ya, tapi kalau untuk dukungan dia supaya badannya kecil lagi, supaya mukanya bagus lagi, saya mau. Karena itu berdasarkan kemanusiaan ya. Kalau itu saya mau, saya tunjukkan klinik ini kalau kamu mau, klinik ini kalau kamu mau gitu. Untuk kemanusiaan kalau itu. Kan kasihan, katanya umurnya masih 20-an, tapi badannya tuh ada yang bilang tergantung hinoditrob. Kasihan kan Bude. Dugong loping, iya dugong, enong-enong apa, toren. Dan kesian, situ saya kasihan. Jadi saya arahkan dia, kamu mau nggak ke klinik ini? Kamu pergi perawatan supaya badan kamu, pergi treatment supaya badan kamu kembali ke asal. Kasihan saya, karena katanya dia masih muda. Saya kasihan. Kalau itu iya saya. Tapi kalau untuk menyerang RK saya nggak mau. Menyerang Pak RK, menyerang istri saya nggak mau. Saya pakai hati. Kalau mau saya pakai hati. Kalau nggak pakai hati saya nggak mau. Buat apa? Saya tahu dia salah, masa saya dukung dia. Sama kayak overclaim. Saya tahu mereka salah, masa saya dukung mereka. Kan nggak sesuai dengan jiwa kita. Overclaim dia salah, mereka salah, owner dia. Terus saya dukung mereka, kan nggak mungkin. Saya berteman sama Mbak Sandy, MS Glow, karena dia
tidak ada dalam offer skincare. Di owner skincare offer claim nggak ada Sandy. Makanya dari mulai Sandy, dari mulai Cindy, saya mau berteman. Mereka follow, saya follow back, karena mereka tidak ada di lingkungan skincare yang offer claim. Ya, gitu loh sayangnya. Ya, jadi itu yang saya mau. Kirain sidang besok itu sidangan, betul sayang, sidangannya atas laporannya Mbak Sandy. Betul, betul. Ada pun yang dukung cuma iya, kalau Nepos menawarkan diri nge-DM. Apesnya lagi diposting sama tuh anak. Itu anak mau maluin Nepos, ya kan? Sampai kiamat gitu mulu mereka. Betul, besok ada gebrakan guys. Pantengin terus akun Doktip. Ya, Doktip dan Nikmir besok bersaksi ya. Betul Aryo. Gimana kelanjutan kasus Kak Niki? Doain aja segera sidangnya terlaksana. Dirujaklah se-Indonesia Nepos. Iya, dia pikir dia bisa markiusin di kasus Ani-Ani dengan Pak pejabat. Bisa dia masuk, dia markius. Langsung dia men-DM. Aduh, ampun deh gue, ya Allah. Di DM. Aduh. Maksudnya mau ditabayunin kali. Ditabayunin, bukan kempot nih langsung pipit nih. Gue tuh cantik dari dulu nih, langsung pipit nih. Bukan kempot, langsung pipit, langsung pipit gue, tuh ya, biar paham. Sore Bunda, cantik sore sayang. Dok tuh sama Kak Niki datang ke sidang. Keren besok, yes. Gede, paling enak jadi orang jujur. Ngomong tuh enak, nggak pakai mikir, takut salah. Semangat buat Doktip juga, iya sayang, betul. Hai, saya dukung Kak Nikmir, keren. Siapa yang DM-in? Nepos yang sutek nge-DM-in itu enong-enong. Waktu sudah baru-baru enong-enong itu mulai keluar, langsung di DM. Pengen bersahabat. Tujuannya apa? Pengen supaya ditabayunin sama pejebongnya. Supaya apa? Dapat inilah. Ini. 10 ember menjadi 2 ember jatuhnya. Dia nggak nyangka bakalan mau di-repost, mau diposting sama tuh enong-enong. Itu enong-enong pengen ngejatuhin dia juga, diposting lah sama tuh enong-enong. Hai kamu, apa kabar? Tahuan. Ignacia, mami lahir tahun berapa? Saya tidak pernah mau ngasih tahu tahun lahir saya. Kamu bisa lihat Google. Kamu bisa lihat saya berteman sama Nikmir. Sama Nikmir, Masya Allah. Saya Nikmir sama Nike tuh pasti udah berdua. Saya berteman sama Nike Adila. Kami sama-sama waktu itu tamat sekolah SD. Nah, itu lihat ya. Saya tidak pernah mengumbar tentang pribadi saya. Nggak pernah saya umbar. Mau dari umur, mau dari suami, mau dari siapapun saya tidak pernah umbar. Karena saya berdiri sendiri. Pribadi saya tidak pernah umbar. Tapi saya sama Nike Adila sama-sama tamat SD berteman ya, bukan karena dia udah artis saya berteman, enggak, dari kecil. Enong-enong mau dapat juga Ertong Kalibun, makanya diposting. Iya, aku bikin malu juga tuh enong-enong, ya kan? Ada salah oke ya, bikin nambah malu tuh enong-enong ya kan, diposting, mendekatkan diri. Kelihatan kerjaannya nggak ada, memantau terus sosmed. Dia diem kalau dia merasa dia kalah, dia diem. Tapi kalau merasa dia ada anginnya, langsung dia bersuara. Perhatiin. Begitu dia merasa ada angin, dia bersuara. Begitu dia merasa dia kalah, dia terpojok, dia dihajar, dia akan pura-pura nggak lihat, pura-pura kerja. Padahal tuh kerjaannya mantau setiap hari. Tuh. Ya. Tapi mami kayak muda banget. Niki Adila pun kalau hidup insya Allah, misalnya ya, jauh lebih muda. Karena dia, dia hidupnya juga sehat. Aryo, masa nggak nyampe sih enong-enong toren, enong-enong gentong, enong-enong pokoknya enong-enong yang gitu deh, membesar. Nika jadi artis, betul. Nenek Tessa jadi gundik, masa? Gua gundik, lu tuh yang gundik. Kalau gue istri sah negara saya,
baru tahu ya kalau Tessa Mariska itu keberuntungannya banyak banget. Isi sah negara, kagak lakor, kagak pelakor, untungnya banyak banget Tessa itu, makanya banyak yang julid. Mami, enong-enong itu artinya apa? Enong-enong itu artinya apa ya? Penjual cucur apem jembita jabrik. Nah, itu artinya tuh.